Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kita melanjutkan kembali pembacaan kita di dalam kitab Hayatun Nufus. Nasihat selanjutnya beliau mengatakan wa alaika ba'da taubah min jami'id dzunub bi mahabbati ta'atil allamul ghuyub. Hendaklah kalian senantiasa bertobat kepada Allah manakala kita terperosok ke dalam perbuatan dosa. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang lepas daripada perbuatan dosa. Tetapi ingat, di sana ada dosa, di sana juga ada istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan di dalam salah satu hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa atti sayyatal hasana tamhuha, ya, wa khalidin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan ikutin perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Apa maksudnya? Tamhuha, nanti perbuatan yang baik itu akan menghapus, akan meleburkan daripada dosa yang kita lakukan. Jadi iringin perbuatan dosa itu dengan istighfar, perbuatan dosa itu dengan amal baik, perbuatan dosa itu dengan baca Quran, perbuatan dosa itu dengan memperbanyak baca sholawat, perbuatan dosa itu dengan bangun tengah malam, perbuatan dosa itu dengan sodako. Ya, bukan berarti kalau gitu kita iringin, enggak. Artinya di sini kan tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Kita ini hidup pasti punya dosa. Yang nggak punya dosa cuma Nabi kita Muhammad. Selain Nabi punya dosa terpeleset, mungkin mulut kita, mungkin telinga kita, mungkin mata kita, mungkin kaki kita, mungkin hati kita. Kadang-kadang dosa itu tidak harus tampak, tidak harus kelihatan. Ada orang yang kelihatannya suci, bersih, ya, seakan-akan nggak punya dosa, nggak tahu hatinya busuk. Pernah dulu saya bawakan satu cerita, ya, saya ulangi lagi, ya, barangkali yang belum pernah dengar. Ada dulu seorang dalam kitab Majalis Saniyah kalau tidak salah, ya, diceritakan di sana ada seorang ulama, seorang alim besar, bahkan pengajiannya itu dikatakan dihadiri uluful minal jamaah. Uluf itu ribuan, ya, kalau bahasa kita mungkin ratusan ribu lah jamaahnya itu, ya, tiap pengajian itu yang hadir itu ribuan, ya, ratusan ribu jamaahnya. Masya Allah, penuh tiap minggu pengajiannya itu penuh jamaahnya, luar biasa, ya, keterangannya luar biasa, ceramahnya hebat, ya, bahkan jamaahnya makin hari makin bertambah, luar biasa. Singkat cerita, ini ulama ini meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, subhanallah, pada malam beliau dimakamkan, salah satu dari murid kesayangannya bermimpi bertemu dengan gurunya tersebut, ya, Kemudian si murid tadi bertanya, "Hai guru, apa yang diperlakukan Tuhanmu kepadamu?" Artinya apa balasan? Engkau adalah seorang ulama, engkau adalah seorang alim besar, seorang ajengan yang luar biasa. Sekarang engkau sudah meninggal. Apa balasan dari Allah yang engkau terima? Apa kata gurunya?
fa inni fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya aku sekarang berada di dasarnya api neraka. Masya Allah, si murid kaget. Hei guru, apa yang terjadi? Bukankah engkau seorang yang soleh? Bukankah engkau seorang yang alim? Bukankah engkau seorang yang hebat? Bagaimana mungkin ya Allah meletakkan engkau ada di dasar api neraka? Sepertinya nggak mungkin. Ini yang saya katakan bahwa dosa itu tidak harus nampak. Ada di dalam hati yang orang nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini ulama mengatakan fa inni fidarkil asfali minan nar. Hai muridku, aku sekarang berada di dasar api neraka. Aku disiksa oleh Allah, aku diazab oleh Allah. Sehingga muridnya penasaran bertanya, hai guru, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Bukankah engkau waktu di dunia luar biasa, jamaahmu banyak, majelismu banyak, engkau terkenal orang soleh, orang baik. Bagaimana mungkin kau ada di dalam neraka jahanam? Maka guru tadi mengatakan betul. Ada satu dosa yang aku lakukan yang umat nggak tahu. Ada satu perbuatan dosa yang aku kerjakan umat nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Apa dosanya? Aku, kata kiai tersebut, kata ulama, setiap habis ceramah, setiap habis menyampaikan materi, setiap habis berdakwah, terbesik di dalam hatiku, aku mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling hebat. Merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling hebat. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuman ini kan urusan hati. Urusan hati nggak ada manusia yang tahu. Ya, kita akhirnya ngelihat, oh orang ini baik, orang ini soleh, orang ini baik, bagus, kan begitu. Tapi siapa yang tahu hatinya? Kalau dalam hati itu ada sifat busuk, ada sifat sombong, sifat riya, sifat merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling bagus, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini satu bukti. Makanya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, baik yang secara nyata maupun yang tersembunyi, iringin dengan kalimat istighfar. Nabi ngajarin sama kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa barik alaih, yang kita yakini bahwa Nabi gak punya dosa. Nabi itu maksum. Nabi dijaga sama Allah, gak punya dosa. Nabi gak pernah terpeleset dalam perbuatan dosa. Nabi itu dijaga sama Allah. Tapi Nabi ngajarin kepada umat, inni la astaghfirullah fi yaumin, bahwasanya aku setiap hari membaca istighfar kepada Allah sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'at marrah. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi setiap hari membaca astaghfirullahaladzim 70 kali. Ada riwayat lain mengatakan Nabi membaca istighfar 100 kali. Nabi punya dosa enggak? Enggak punya dosa. Nah kalau Nabi saja yang enggak punya dosa istighfarnya 100 kali, terus bagaimana dengan kita? Berapa kali istighfarnya? Mestinya kita teh berapa kali mestinya? Oh, 1.000.000 kali kita. Iya, banyakin istighfar kita, ya kan? Ya, banyakin istighfar, banyakin salawat, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Makanya di sini dikatakan iringin perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita sudah nggak, ya kita menjaga jangan sampai kita berbuat maksiat. Tapi setiap manusia nggak bisa luput dari perbuatan dosa. Makanya di sini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala banyak istighfar, banyak baca Quran, ya, banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dosa tersebut bisa terhapus dengan pahala kebaikan yang kita lakukan. Ya, sebesar apapun dosa kita, ya, karena tidak ada satu dosa pun di muka bumi kecuali dosa itu diampuni oleh Allah selama orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali syirik. Nah, kalau sudah syirik itu sudah ya nggak bisa dimaafkan. Syirik itu menyekutukan Allah. Dosa apapun ya yang kita lakukan, insya Allah kalau kita benar-benar bertobat, iringin perbuatan itu dengan perbuatan baik, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ke Allah Ta'ala. Amin. Dan yang kedua yang ingin saya mau sampaikan, manakala kita memohon ampun kepada Allah, manakala kita meminta ampun kepada Allah, baca istighfar, yakin bahwa permintaan kita dikabulkan ke Allah Ta'ala. Jangan pesimis. Jangan pernah mengatakan, Habib dosa saya teh banyak, saya nggak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan.
Karena Allah itu menurut prasangka seorang hamba. Kalau hamba itu punya prasangka baik, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau kalian berprasangka buruk, kalian mendapatkan keburukan dari Allah. Makanya kita disuruh apa? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Manakala kita minta ampun kepada Allah, yakin Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha cinta kepada hambanya. Manakala kita terpeleset, kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan membuka ya pintu maaf kepada kita, siapapun ya, selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Jadi sebanyak apapun ya dosa yang dilakukan, insya Allah akan diampuni. Jadi jangan berkecil hati, ya. Apapun yang kita lakukan, insya Allah dengan husnudzon kita kepada Allah, kemudian menjaga daripada perbuatan tersebut, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.